Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat teman-teman pengajar, terutama di kesiswaan, yang saya sangat cintai sebenarnya peserta LDKS. LDKS ini merupakan dari satu bermasyarakat tentunya adalah penting seperti itu. Satu, yang kedua kaitannya dengan misalnya ada satu ungkapan bahwa bukan banyak yang menjadikan baik, tapi baik menjadikan banyak. Sehingga dalam peserta yang dunia seperti ini harus menjadikan satu kegiatan yang sangat misi lah, sangat mulia dan menjadikan ilmu utama bagi kita bersama, dan Anda bisa memotivasi teman-teman yang lain dan juga memotivasi kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau berbicara mengenai kepemimpinan, itu semua adalah pimpinan. Anda nanti akan jadi pimpinan keluarga, baik kehidupan kita seperti itu, bisa bekerja, Anda bisa jadi pimpinan dari sekelompok orang, Anda bisa jadi pimpinan dari satu kegiatan, pimpinan dari perusahaan. Nah, sebelum jadi pimpinan, tentunya kita harus bisa dipimpin dulu. Jangan harap Anda bisa jadi pimpinan jika Anda tidak bisa dipimpin. Nah, sekarang dicoba bagi Anda bagaimana bisa dipimpin. Bagi yang misalnya saja harus memimpin, belajar dari pimpinan yang sangat bijak. Terus pada waktu kontekstual ini, sebenarnya LDKS harus memberikan pengalaman tambah. Tidak semua orang bisa mempunyai nilai tambah seperti ini. Anda sudah termasuk beruntung, Anda bisa dipanggil, Anda bisa dikasih izin orang tua, dan Anda misalnya saja bisa melaksanakan LDKS. Dan ini merupakan nilai tambah. Sakumaha ilmu luhur, lamun bisa pengalaman kurang, tetap itu di bawah pengalaman. Jadi ini bagian dari pengalaman Anda. Dan ini akan bertemu di kehidupan, nanti akan diberikan. Bagaimana cara memotivasi teman, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan keinginan teman-teman, bagaimana kita merealisasikan visi misi kita dengan kebersamaan, satu untuk semua untuk satu. Ini jadi nomor satu. Dan Anda perlu bersyukur, Anda termasuk yang mempunyai nilai tambah manakala Anda keluar dari SMK ini, baik dari Tujuh maupun dari apa. Karena sudah punya nilai tambah. Dan ini akan bertemu di kehidupan. Saya bisa jadi pimpinan seperti begini, Anda seperti itu. Belajar. Jadi begitu kontekstual nanti di kehidupan, saya pernah melaksanakan ini dan pada waktu itu ada rasanya cepat. Manakala orang lain tidak bisa, kita sudah bisa. Manakala orang lain bisa tidak tahu, kita lebih tahu. Nah, ini ada ketukan awal. Biasanya kalau ketukan awal itu bagus, startnya bagus, maka kesana sudah bagus. Boleh Anda lihat misalnya saja susunan kementerian yang sekarang. Di antaranya adalah orang-orang yang berhasil, baik secara akademis maupun misalnya secara profesional. Nah, ini jadikan satu gambaran ini. Sehingga diharapkan dengan latihan dasar kepemimpinan ini bisa digunakan oleh Anda dengan baik. Jangan merasa bahwa saya ini adalah teman, kenapa harus misalkan saja pada waktu kontekstual ya nanti ya. Kenapa harus disuruh-suruh? Kenapa harus seperti begini sebagainya? Kenapa harus bikin oleh teman sendiri? Kita belajar patuh akan itu. Posisi kita sebagai dipimpin, kita mencoba yang dipimpin yang baik. Pada waktu kita jadi pimpinan, bagaimana pimpinan yang baik. Nah, belajar seperti itu. Terus berikutnya nanti misalnya pengorganisasi di dalam kepemimpinan seperti apa. Misalnya saja kita mempunyai visi misi. Bagaimana mencapai visi misi itu sendiri, kita gunakan misalnya saja standar SWOT, misalnya saja dengan strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity misalnya saja apa, peluang seperti apa, bagaimana sebagai rintangan. Dan kita padukan sehingga tadinya rintangan itu bisa menjadikan satu peluang bagi kita. Nah, ini gambaran bagi anak. Dicoba misalnya saja nanti pelatihan-pelatihan itu muncul. Sehingga tiap-tiap teman itu bisa melaksanakan, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Sekecil apapun masalah bisa diselesaikan oleh Anda, itu adalah satu pengalaman. Manakala itu pengalaman itu dipegang oleh kita, maka Anda unggul dari yang lain. YPK bisa bertahan besar, bisa bertahan seperti ini dengan banyak hentakan,
bisa tetap bertahan dikarenakan guru-gurunya sudah berpengalaman. Nah ini salah satu seperti itu. Jadi dicoba oleh Anda LDKS ini dijadikan satu momen yang sangat bagus untuk menambah satu pengetahuan, knowledge. Yang kedua skill memimpin seperti apa. Dengan 3 hari bisa bagus. Dan berikutnya ada attitude, sikapnya seperti apa. Jadi misalnya saja kalau sudah LDKS tidak ada kata misalnya saja Anda dikeluarkan baju, Anda misalnya saja kesiangan, Anda misalnya saja belajar tidak bagus. Ini harus menjadikan satu cerminan bagi teman-temanmu yang belum LDKS atau yang tidak mengikuti LDKS. Anda harus lebih unggul. Nah, ini semua Bapak sekalian, ini merupakan satu program dari termasuk dari DPK-nya, program yang harus diselesaikan dengan itu. Terus mengenai tadi ada apa untuk estafet kepemimpinan, betul. Kita akan mencari nanti pimpinan berikutnya dari susunan OSIS itu sendiri. Itu kan harus melalui seperti ini. Untuk ujung-ujung sahawan dikatakan asal sorana tarik misalnya saja tidak seperti begitu. Tapi kita harus mampu mencari pengalaman-pengalaman yang ada di sini. Bagaimana sikapnya, bagaimana misalnya saja mempunyai visi misi seperti apa, bagaimana misalnya bergaul dengan teman, bagaimana sense of belonging, rasa memiliki akan YPK itu sendiri. Tentu seperti itu. Realisasi rasa memiliki akan YPK kan bukan gagah-gagahan. Dengan Anda misalkan saja meraih prestasi, dengan Anda misalkan saja bisa berteman dengan sekolah-sekolah yang lain, itu merupakan sense of belonging akan YPK akan itu. Jadi bukan misalkan saja YPK sabadak-badaknya, terus Anda misalkan sangat jago, bukan itu. Rasa memiliki itu ada di jiwa kita. Bagaimana YPK dan G77 itu tetap ada. Dan G77 ini baru lahir, dan ini besarnya harus sama dengan YPK, dan ini merupakan PR bagi kita bersama, termasuk Anda. Jadi sekali lagi anak-anak sekalian, latihan dasar kepemimpinan ini merupakan satu pengalaman tambah bagi Anda, dan Anda sudah unggul di pengalaman itu. Dan Anda minimal mempunyai bahan, mempunyai bekal ke depan bahwa Anda pernah melaksanakannya. Nah ini gambaran bagi Anda semua. Jadi jangan mengeluh, tetap misalnya saja tegar, tetap laksanakan dengan baik. Terus misalnya untuk seniornya juga sama, latih teman-temanmu itu dengan bagus sehingga ada regenerasi yang betul-betul smooth. Tidak terjadi misalnya saya kesenjangan dan sebagainya. Nah ini mungkin harapan dari saya bahwa LDKS dijadikan satu momen bagi Anda untuk percepatan pendewasaan kita, terutama di kepemimpinan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, LDKS 2014-15 dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.